seperti biasanya. Nah, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, biasanya kita awali dulu dengan doa. Silahkan yang bertugas memimpin doa boleh maju ke depan. Di sini Ana. Ambil sikap doa. Kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kami mengucapkan syukur kepada-Mu karena pada hari ini dan kali ini kami akan belajar dari Bapa ibadah doa yang kami sampaikan kepada-Mu demi nama Kristus.
persatuan dan kesatuan. Sekarang selanjutnya seperti biasa sebelum memulai pembelajaran kita ada yang namanya kesepakatan kelas. Hari ini Ibu ingatkan kembali kesepakatan kelas kita. Kemarin-kemarin kan sudah. Jadi kesepakatan kelas yang pertama, setiap yang ingin izin keluar harus meminta izin terlebih dahulu kepada Ibu. Lalu yang kedua, pada saat Ibu menjelaskan apa yang kalian lakukan, kalian harus mengamati dan menyimak dengan baik. Lalu yang ketiga, kalau ada yang ingin ditanyakan, mengangkat tangan terlebih dahulu. Lalu yang terakhir, pada saat temannya menyampaikan pendapat atau bertanya, mohon didengarkan terlebih dahulu. Jadi harus saling menghargai satu sama lain. Karena sudah sepakat, berarti lanjut kita masuk ke materi. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa dilihat. Yang pertama, coba baca Marco. Mengenai konsep dasar berpikir komputasional dan dekomposisi. Ya, tujuan yang pertama yaitu kalian sebagai peserta didik dapat memahami konsep dasar berpikir komputasional dan dekomposisi. Lalu yang kedua, boleh dibaca Leo. Mengidentifikasi masalah yang dapat dipecah menjadi bagian-bagian kecil. Lalu tujuan yang kedua yaitu mengidentifikasi masalah yang dapat dipecah menjadi bagian-bagian yang kecil. Tujuan yang ketiga, baca Ronaldo. Menerapkan dekomposisi dalam menyelesaikan aktivitas sehari-hari. Jadi tujuan yang ketiga yang ingin dicapai yaitu kalian nanti diharapkan mampu menerapkan dekomposisi dalam menyelesaikan aktivitas sehari-hari. Nah, sebelum masuk ke pengertian berpikir komputasional, di sini ada yang ingin Ibu tanyakan kepada kalian. Dalam kehidupan sehari-hari, pernahkah kalian mempunyai masalah atau menjumpai masalah? Pernah tidak? Misalnya, apa masalahnya? Coba berikan contoh. Masalah itu kan ada banyak. Misalnya, tidak bisa menghitung pembagian dalam pelajaran matematika. Itu juga kan suatu masalah kan? Nah, coba berikan contoh. Apa masalah yang biasa kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari? Bisa Apa coba? Tidak bisa menjawab soal, misalnya soal tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, kalau misalnya kamu tidak bisa menjawab soal, kira-kira apa yang kamu lakukan? Bertanya, apa lagi? Berpikir, apa lagi? Ayo. Selain bertanya, berpikir, kamu pernah tidak mencari referensi melalui internet? Pernah. Berarti kan itu menemukan apa? Menemukan solusi. Menemukan solusi atau penyelesaian masalahnya, kan? Kalau misalnya nih, Ibu kesulitan dalam membuat poster. Nah, misalnya Ibu kesulitan membuat sebuah poster. Kira-kira apa yang Ibu lakukan? Berpikir, memikirkannya, bagaimana caranya sehingga menghasilkan poster yang indah dan menarik. Kegiatan berpikir, kegiatan bertanya, kegiatan berdiskusi ini merupakan suatu pemecahan masalah atau solusi, kan? Berkaitan dengan solusi, itu ada kaitannya dengan definisi berpikir komputasional. Jadi berpikir komputasional ini di sini Ibu sertakan dua definisinya. Definisi yang pertama, ayo baca Yoris yang nomor 1. Berpikir komputasional merupakan kemampuan menyusun solusi masalah secara logis dan sistematis sehingga dapat diproses oleh manusia maupun komputer. Oke, jadi yang pertama yaitu berpikir komputasional merupakan kemampuan menyusun solusi masalah secara logis dan sistematis
contohnya. Misalnya masalah tidak bisa mengerjakan soal matematika. Kalau misalnya kamu berpikir secara komputasional, memecahkan masalah itu seperti komputer dalam mencari data kita, maka penyelesaiannya akan lebih mudah. Yang kedua, membantu membuat keputusan yang lebih baik. Jadi setiap kita memikirkan solusi untuk masalah yang kita hadapi itu kan pasti kita pikirkan terlebih dahulu secara matang kan, resikonya apa, nanti dampaknya apa, sehingga kita bisa memilah nanti ke depannya ini bakalan menciptakan keputusan yang baik tidak ya. Itu maksudnya. 3. Membantu menghemat waktu agar lebih efisien. Jadi ketika kita bisa memecah masalah itu menjadi bagian-bagian untuk menemukan solusinya, maka itu akan membuat waktu yang kita perlukan itu lebih efisien atau hemat waktu. Lalu yang keempat, mengembangkan kreativitas dalam mencari solusi. Ketika kamu mencari solusi, kamu kan pasti menemukan beberapa cara atau langkah kan. Jadi cara-cara itu menimbulkan pikiran kreatif dalam dirimu sendiri, sehingga itu sendiri akan meningkatkan kreativitasmu dalam mencari sebuah jawaban atau solusi untuk menyelesaikan masalah. Di sini ada prinsip berpikir komputasional. Ada berapa di situ prinsipnya? 4. Ada 4. Yang pertama prinsip dekomposisi atau biasa disebut dengan pemecahan masalah. Lalu yang kedua ada prinsip pengenalan pola atau pattern recognition. Terus prinsip yang ketiga ada prinsip abstraksi. Yang keempat ada prinsip berpikir algoritma. Jadi keempat prinsip ini diingat ya. Ini merupakan prinsip dalam berpikir komputasional. Diingat itu. Ada berapa tadi prinsipnya? Namun pada hari ini kita akan membahas secara dalam mengenai dekomposisi atau prinsipnya yang pertama. Nanti prinsipnya yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat itu kita lanjutkan pada pembelajaran minggu depan, pembelajaran selanjutnya. Jadi fokusnya dulu yang pertama itu yang dekomposisi atau pemecahan masalah. Ini ada sebuah kasus lagi. Sekarang coba kamu bayangkan, kalau kamu ingin membuat sebuah pesta ulang tahun atau mengadakan pesta ulang tahun, kira-kira apa saja yang harus kamu lakukan dan apa saja yang perlu kamu persiapkan? Ayo. Kado. Kalau misalnya kamu yang menyelenggarakan, kamu yang mengadakan, kira-kira apa yang kamu persiapkan? Kuenya, apa lagi? Pestanya kan berupa apa? Contohnya apa? Balon itu termasuk dekorasi kan? Selain itu apa lagi? Ada kue, ada balon, apa lagi? Musik, ya boleh musik, apa lagi? Poster apa? Poster ucapan atau banner ucapan selamat ulang tahun, itu boleh. Mengundang, iya betul sekali, undangan. Kalau tidak ada undangan, siapa yang mau datang kan? Apalagi? Ayo, tadi ada dekorasi, ada kue ulang tahunnya, ada kuenya, ada bannernya, ada tamu undangannya, apalagi? Kalau dalam ulang tahun orang biasanya makan tidak? Berarti kalian perlu menyiapkan makanan. Boleh nasi kuning, boleh nasi kotak, itu kan terserah nanti. Kan kalian yang mengadakan pesta ulang tahunnya kan? Hal-hal yang kamu siapkan ini tadi merupakan contoh penerapan dekomposisi. Kamu sudah memecahkan apa saja yang perlu dipersiapkan dalam menyiapkan pesta ulang tahun. Enggak kira-kira?
menyiapkan alat masaknya. Selain alatnya kita juga perlu siapkan bahannya. Yang kedua, nah ayo. Menyiapkan kecap. Kecap itu termasuk bahan kan? Ya, selain itu apa lagi? Telur. Kita harus Siapkan sendok. menyiapkan sendok. Sendok itu juga termasuk alat dan bahan. Pertama, menyiapkan alat masak. Alat masak yang diperlukan ada apa saja tadi? Ada sendok, apalagi tadi? Wajan. Wajan atau kuali, Piring. piring, apalagi? Alat masaknya. Sendok. Kompor gas kalian perlu nggak? Perlu. Gimana mau masak kalau nggak ada apinya, ya kan? Lalu yang kedua, kita boleh menyiapkan bahannya. Bahannya apa saja? Tomat. Telur, tomat, mentimun, sayur, Cabai. cabai atau cabai boleh. Apa lagi? Daun bawang, wortel, sawi. Ada banyak kan? Ada banyak, menyesuaikan selera kalian. Lalu yang ketiga, kita harus mengetahui cara memasaknya. Pertama, apa yang kita lakukan? Nyalakan apinya, kan? Melalui kompor yang sudah disiapkan wajannya juga di situ. Setelah itu, tambahkan minyak Goreng. Setelah itu, apa lagi? Masukkan bumbunya dulu. Bumbunya apa saja? Ada bawang merah, bawang putih, bebas. Masukkan telur juga, bebas. Setelah itu masukkan nasinya. Tambah kecap kalau ada kecap kan. Dan dimasak sekian menit. Baru ditiriskan di piring yang telah disiapkan. Jadilah nasi goreng yang enak. Versi Leo misalnya, versi Marco, versi Nabila misalnya kan. Contoh dekomposisi yang kedua. Ibu ambil temanya menghias ruangan kelas. Untuk menghias ruangan kelas, apa saja yang dapat kamu lakukan? Gambar. Menyiapkan dekorasi atau gambar, itu boleh. Apalagi menyiapkan lem untuk menempel karya seninya. Apalagi Siapkan gunting. menyiapkan gunting, sama dengan itu berarti menyiapkan dekorasi kan? Tian, ayo, untuk menghias ruangan kelas kamu perlu melakukan kegiatan apa? Bersih-bersih perlu tidak? Perlu. Kalau misalnya kelasnya kotor, tapi kamu hias dengan berbagai gambar, tetap saja tidak kelihatan menarik, ya kan? Jadi perlu kegiatan bersih-bersih. Lalu yang kedua, membuat dan menempel dekorasi. Tadi yang kalian contohkan, gambar, tugas-tugas lukisan, ya boleh. Apalagi seperti yang di depan itu ada yang terbuat dari pipa, itu kan termasuk dekorasi, ya kan? Ya. Terus yang terakhir, menyusun kursi dan meja ditata, misalnya seperti ini bentuk U. Ini dah termasuk penyiapan dalam menghias ruang kelas. 3 hal utama yang tersusun secara sistematis itu merupakan penerapan prinsip dekomposisi. Lanjut. Ini paham tidak? Contohnya 2 tadi membuat nasi goreng dan menghias ruangan kelas. Paham tidak? Paham. Sekarang masuk pada kegiatan kelompok. Namun sebelum masuk pada pembagian kelompok, biar tambah semangat nih. Lihat ada yang ngantuk ini. Biar tambah semangat berdiri dulu. Ayo. Berdiri. Kita lakukan tepuk semangat dulu. Sama-sama ya, ibu hitung. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Sekarang sudah semangat lagi enggak? Boleh duduk kembali. Ibu akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Ibu minta berhitung dulu dari Tian, dari 1. 1, 2, 3. 4, 5. Nah, berarti dari 1 sampai 5 ini merupakan kelompok 1 ya. Nama kelompok 1 maunya namanya apa? Hiu. Nah, ya kelompok 1, kelompok hiu ya. Lanjut, tadi sampai 5, berarti lanjut 6. 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 6 sampai 10, kelompok 2. Nama kelompoknya mau apa nih? Harimau. Berarti kelompok 1 kelompok hiu, kelompok 2 kelompok
Dekomposisi cara membuat jus mangga. Membuat minuman jus mangga segar. Langkah-langkah. 1. Menyiapkan alat dan bahan. Buah mangga matang 1 sampai 2 buah. Air matang. Gula opsional. Es batu opsional. Blender, pisau, talenan, gelas. 2. Mengupas dan memotong mangga. Cuci mangga hingga bersih. Kupas kulit mangga. Potong daging mangga dan pisahkan dari bijinya. 3. Memasukkan bahan ke blender. Memasukkan potongan mangga ke dalam blender. 2. Tambahkan air secukupnya. 3. Tambahkan gula jika ingin manis. 4. Tambahkan es batu jika ingin dingin. 4. Blender. 1. Tutup blender dengan rapat. 2. Nyalakan blender. 3. Haluskan hingga teksturnya lembut. 5. Menyajikan jus. 1. Tuang jus ke dalam gelas. 2. Sajikan segera selagi segar. Sekian presentasi kelompok kami. Terima kasih. Oke, sebelumnya beri tepuk tangan dulu kelompok satu. Ada yang mau ditanggapi dari kelompok satu atau sudah urutkah atau langkah-langkahnya sudah pas kah? Sudah pas, sudah urut. Tidak ada tanggapan dari kalian? Tidak. Berarti boleh duduk kembali. Terima kasih kelompok satu. Lanjut kelompok dua. Boleh, silakan maju. Komposisi. 1. Menyiapkan panci. Menyiapkan kompor. 2. Menyiapkan sendok dan garpu. Menyiapkan 1 bungkus mie instan. 2. Suaranya agak keras ya, suaranya. Letakkan panci di atas kompor. Nyalakan kompor dan didihkan air. 3. Masak mie. Setelah air mendidih, masukkan mie. Masak mie setelah 3 menit atau sesuai titik kemasan. Aduk mie agar matang merata. 4. Nyalakan bumbu. Masukkan bumbu ke dalam mangkuk. Sambil menunggu mie matang, buka bungkus bumbu. 5. Tiriskan atau langsung tuang ke mangkok jika mie kuah. Setelah mie matang, matikan kompor. Aduk rata dengan bumbu. 6. Mie siap disantap. Oke, dari hasil presentasi kelompok 2, ada tanggapan enggak dari kelompok 1? Tidak. Sudah urutkah itu langkahnya? Urut. Kalau begitu beri tepuk tangan untuk dari 2 presentasi kelompok tadi itu Ibu lihat langkah-langkahnya itu sudah urut. Selain itu, bahan dan alat yang diperlukan juga sudah lengkap sesuai dengan ide kalian atau ide kelompok kalian masing-masing. Berarti kalian sudah memahami dekomposisi atau penerapan dekomposisi dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kalian mengerjakan LKPD tadi, bagaimana rasanya memecahkan masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil? Lebih mempermudah. Kalian mengetahui langkah-langkahnya secara sistematis sehingga membuat atau menyelesaikannya juga mudah. Lalu Ibu mau tanyakan juga, masih ada yang belum kalian pahami tidak? Tidak, sudah paham semua? Bagus ya. Lanjut, yang ketiga, apakah prinsip dekomposisi mampu atau membantu penyelesaian masalah menjadi lebih mudah? Kalau kamu tahu solusinya, tahu pemecahan masalahnya, apakah lebih mudah masalah tersebut dipecahkan? Mudah. Mudah. Kita simpulkan, berpikir komputasional itu tadi merupakan suatu langkah menyusun solusi untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang kedua, ada 4 tadi ya, prinsip berpikir komputasional. Ada berapa tadi Ronaldo? Kok mengantuk? Ada berapa prinsip? 4. Ada 4. Yang pertama dekomposisi, yang kedua
menjadi bagian yang lebih kecil sehingga lebih mudah dipahami dan membantu kita dalam memecahkan suatu masalah. Paham semua di sini? Paham semua di sini. Ibu akan memberikan evaluasi mandiri. Berarti ini nanti nilainya sendiri-sendiri untuk mengukur kemampuan kalian tentang berpikir komputasional dan dekomposisi. Jadi ibu bagikan dulu soal evaluasinya. Silahkan boleh dijawab. Jawabnya sendiri-sendiri ya, tidak boleh mencontek. Oke, silahkan dikumpulkan, waktunya sudah habis. Ayo. Udah kan? Udah selesai. Udah? Ya, udah selesai. Sekarang kita bahas soalnya satu per satu. Yang pertama itu tadi, apa itu berpikir komputasional? Ini Ibu baca punya Nabila. Berpikir komputasional adalah suatu pemecahan masalah yang dilakukan dengan urut seperti sistem komputer. Ini jawabannya sudah benar ya. Tepuk tangan dulu untuk Nabila. Baca yang kedua, apa saja prinsip berpikir komputasional? Ini jawaban Bayo. Prinsipnya ada 4: dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan berpikir algoritma. Benar nggak ini? Benar. Tangan untuk Bayo. Lanjut soal yang ketiga. Apa pengertian dekomposisi? Di sini jawabannya Tian. Jadi pengertian dekomposisi itu merupakan suatu pemecahan masalah menjadi bagian yang lebih kecil agar lebih mudah diselesaikan. Kira-kira tepat enggak jawabannya? Tepat. Tangan untuk Tian. Yang terakhir, berikan contoh dekomposisi dalam kehidupan sehari-hari. Di sini Ibu baca punya Ana tentang cara menyikat gigi. Jadi Ana di sini menyebutkan menyikat gigi itu perlu sikat dan pasta gigi atau odol. Setelah itu di sini Ana juga menyebutkan bahwa hal yang dilakukan adalah kumur terlebih dahulu, lalu menyikat gigi dari atas ke bawah dengan cara diputar lalu ke bagian dalam dan gusi. Setelah itu kumur kembali dengan air bersih dan sikat gigi atau kegiatan proses sikat gigi selesai dilakukan. Kira-kira tepat enggak contoh yang diberikan Ana? Tepat. Oke, berikan tepuk tangan untuk Ana. Untuk yang lain akan Ibu koreksi secara pribadi ya, nanti untuk nilainya akan Ibu bagikan pada pertemuan selanjutnya. Nah, sebelum menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu punya motivasi nih untuk kalian. Jadi untuk menyelesaikan suatu masalah, kita perlu pemikiran yang cerdas untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut. Jadi itu motivasinya. Jadi selanjutnya untuk penugasan, tugasnya di rumah boleh dicatat. Ayo siapkan bukunya. Buatlah contoh dekomposisi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu saja tugasnya. Dari tugasnya ada yang mau ditanyakan? Temanya bebas ya, boleh kalian pilih sendiri apapun itu. Paham nggak tugasnya? Paham. Oke, karena sudah paham, mau menanyakan bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Apalagi banyak ilmu yang didapatkan, banyak ilmu yang didapat dari materi hari ini, dan penerapannya juga berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa untuk pertemuan selanjutnya Ibu minta kalian mempelajari 3
lainnya tadi? Ada yang masih ingat tadi 3 prinsip lainnya selain dekomposisi? Dan A-